Perubahan iklim mendorong banyak negara membuat kebijakan energi baru. Uni Eropa menetapkan aturan yang membatasi biofuel berbasis kelapa sawit dengan alasan perlindungan lingkungan. Namun, Indonesia menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif. Pada video kali ini akan disajikan mengenai persidangan WTO antara Indonesia melawan Uni Eropa dalam kasus Europe Palm Oil DS 593. Pada hari ini, sidang diskusi teman body akan diadakan untuk membahas permintaan pembentukan panel oleh Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement Dispute, di mana permintaan ini ditunjukkan setelah proses konsultasi antara Indonesia dan juga Uni Eropa yang dimulai pada 9 Desember 2019 yang tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan sebagaimana diatur dalam pasal 4 DSUR, di mana pokok masalah yang diajukan itu berkaitan dengan sejumlah kebijakan Uni Eropa yang berdampak pada perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Maka dari itu, saya mempersilakan perwakilan dari Republik Indonesia untuk menyampaikan pernyataannya. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Diskusi Kembali dan seluruh anggota yang hadir. Indonesia hadir hari ini untuk meminta pembentukan panel yang akan memeriksa tindakan-tindakan Uni Eropa dan negara anggotanya yang kami anggap telah menimbulkan tindakan-tindakan dan hambatan serius terhadap perdagangan minyak sawit yang ada di Indonesia. Setelah melalui konsultasi, kami menilai bahwa isu pokok yang menjadi permasalahan belum terselesaikan. Nah, terutama terkait kebijakan yang diterapkan melalui yang pertama itu ada Renewable Energy Directive dan yang kedua Delegated Regulation mengenai klasifikasi bahan bakar nabati berisiko tinggi. Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi akses pasar sawit yang ada di Indonesia di Uni Eropa, tapi juga menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi jutaan petani kecil dan air. Dan kami dengan hormat meminta agar disebut secara kembali membentuk sebuah panel untuk menilai konsistensi kebijakan tersebut dengan perjanjian WTO yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan Indonesia. Sekarang saya akan mempersilakan kepada Uni Eropa untuk menanggapi. Terima kasih yang mulia. Uni Eropa menyayangkan bahwa konsultasi yang telah dilakukan belum mencapai hasil. Namun, kami tetap berkeyakinan bahwa kebijakan energi terbarukan kami sejalan dengan ketentuan WTO dan dilandasi oleh komitmen untuk melindungi lingkungan global. Uni Eropa siap bekerja sama secara konstruktif dalam proses panel dan kami akan menunjukkan bahwa langkah kami sesuai dengan hak yang diakui dalam pasal 20 huruf B dan huruf D DAPT tahun 1994. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa atas tanggapannya. Setelah mempertimbangkan seluruh pernyataan dan juga menimbang fakta yang ada, serta berdasarkan ketentuan pasal 6 DSUR, guna memeriksa klaim yang diajukan oleh Indonesia dan juga pembelaan yang diajukan oleh Uni Eropa. Di sini anggota WTO akan diundang untuk mengusulkan panelis dengan keahlian dan juga imparsialitas yang sesuai. Untuk memfasilitasi transparansi dan juga inklusivitas, saya mengundang kedua belah pihak untuk membagi preferensi mereka untuk komposisi panel. Ketua, sekalian saya membantu proses pemilihan panelis dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal prosedural. Panel akan terdiri dari 3 anggota yang diambil dari daftar ahli perdagangan internasional independen. Baik, Indonesia percaya pada kapasitas WTO untuk melakukan peninjauan yang imparsial dan profesional. Kami siap bekerja sama dalam proses pemilihan. Uni Eropa menyambut baik proses ini dan akan bekerja sama dalam pembentukan panelis. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Sekretariat WTO mohon dijadwalkan untuk proses pembentukan panel. Dalam waktu 30 hari sejak pembentukan panel, kedua pihak akan menyerahkan argumen tertulis oleh mereka. Pertemuan substantif pertama panel akan diadakan sekitar 2 bulan setelah pembentukan dan diikuti pertemuan kedua dalam jangka waktu 4 hingga 6 bulan berikutnya. Terima kasih kepada sekretariat atas klarifikasinya. Dengan ini panel resmi dibentuk untuk memeriksa sengketa yang akan diajukan oleh Indonesia dan juga Uni Eropa terkait dengan langkah-langkah yang mempengaruhi perdagangan minyak sawit dan juga biofuel Indonesia. Baik, selamat pagi kepada Indonesia dan juga Uni Eropa dan juga rekan-rekan WTO. Pada hari ini sidang panel tanggal 14 Oktober 2025 resmi dibuka. Panel di sini dibentuk untuk meninjau gugatan dari Indonesia dan juga pembelaan terhadap Uni Eropa dari negara anggotanya berkaitan dengan sejumlah tindakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan WTO. Maka dari itu hari ini kita akan mendengar pernyataan pembuka dari Indonesia dan juga diikuti oleh tanggapan Uni Eropa. Terima kasih Ketua. Berkas telah disiapkan dan telah sesuai dengan prosedur. Baik, terima kasih kepada sekretariat atas dukungannya.
Saya persilakan kepada Indonesia untuk pernyataan. Baik, terima kasih yang mulia, ketua panel, dan para anggota panel yang terhormat. Indonesia hadir di hadapan panel ini untuk memohon perlindungan hukum dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang kami pandang diskriminatif, proteksionis, dan tidak konsisten dengan kewajiban internasionalnya di bawah WTO. Kebijakan yang menjadi objek sengketa adalah yang pertama Renewable Energy Directive, yang kedua khususnya Artikel 26, yang kedua Delegated Regulation yang menetapkan klasifikasi bahan bakar nabati berisiko tinggi terhadap penggunaan lahan tidak langsung, high mileage feedstock, serta penghapusan bertahapnya. Dan juga Indonesia menilai bahwa langkah tersebut langsung dalam ketentuan perjanjian WTO, yaitu terhadap Uni Eropa pasal 2 ayat 1, 2 ayat 2, 2 ayat 4, dan lain-lain. Serta yang kedua pasal 11, pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 4, dan karena kebijakan tersebut memberikan perlakuan lebih menguntungkan bagi biofuel domestik Eropa dan membatasi aspek impor dari Indonesia. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataan pembukanya. Di sini panel mencatat bahwa pokok-pokok gugatan dari Indonesia nantinya akan dinilai berdasarkan aturan dari WTO. Kemudian saya akan mempersilakan kepada Uni Eropa untuk menanggapi dari pernyataan Indonesia. Baik, terima kasih yang mulia. Indonesia kami melakukan business summit secara kurang menguntungkan dibandingkan revisit atau solid. Namun perbedaan perlakuan yang ada tidak didasarkan pada asal negara produk, melainkan pada karakteristik lingkungan bahan bakunya. RED2 dan Delegated Regulation ditetapkan secara universal untuk sebuah negara dan semua jenis tanaman. Jika ada produsen sawit dari Indonesia atau negara lain yang menunjukkan bahwa produksinya berisiko industri rendah, maka mereka dapat menikmati akses penuh ke pasar Uni Eropa di bawah mekanisme sertifikasi Low Yield Trades. Dengan demikian, kebijakan ini tidak melanggar prinsip perlakuan nasional atau national treatment maupun most favored nation di bawah pasal 2 ayat 1 TBT Agreement dan pasal 1 ayat 1 di ATT. Uni Eropa sepenuhnya memahami kepentingan ekonomi Indonesia sebagai produsen utama sawit. Namun, perlindungan lingkungan dan kesehatan global adalah tujuan yang sah. Sebagaimana diakui dalam pasal 2 ayat 2 TBT Agreement, langkah-langkah seperti high yield trade cap, threshold, dan 7% limitation diperlukan untuk mengurangi emisi karbon di sekitar sektor transportasi, salah satu sumber emisi terbesar di dunia. Indonesia menuduh langkah ini terlalu restriktif dan bisa dijadikan oleh alternatif lain. Namun, tidak ada alternatif yang secara efektif dapat mencapai tingkat pengurangan emisi yang sama tanpa menciptakan kebijakan yang kompleks dan sulit diverifikasi. Indonesia juga berpendapat bahwa Uni Eropa telah gagal melakukan notifikasi dan konsultasi publik. Kami tegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RED2 dan Delegated Regulation dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur. Draft peraturan juga telah diumumkan melalui situs resmi Komisi Eropa, tersedia juga untuk semua anggota WTO, termasuk Indonesia. Selanjutnya, Uni Eropa juga menolak klaim bahwa prosedur sertifikasi kami diskriminatif atau tidak dapat diakses. Sebaliknya, sistem Low Yield Trade Certification berlaku untuk semua produsen global tanpa membedakan negara asal dan negara. Prosedur ini memastikan bahwa biofuel yang masuk ke pasar Eropa berasal dari produksi yang tidak mendorong ekspansi lahan pertanian atau deforestasi. Selain itu, kami menyadari bahwa posisi Indonesia sebagai negara berkembang dan produsen utama minyak sawit dunia, namun berdasarkan special and different treatment dalam pasal 12 TBT Agreement bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Meskipun demikian, Uni Eropa telah berulang kali mengadakan kerjasama teknis dan dialog kebijakan dengan Indonesia melalui forum seperti EU Indonesia Palm Oil Joint Working Group untuk mendukung peningkatan keberlanjutan sektor sawit ini, sehingga menunjukkan bahwa kami telah bertindak dengan ikat baik sesuai dengan pasal 12 TBT Agreement. Sebagai bentuk, Uni Eropa menegaskan bahwa sekalipun panel menilai kebijakan kami membatasi perdagangan, langkah-langkah tersebut tetap digunakan berdasarkan pasal 20 huruf B dan huruf G di ATT 1994 karena tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari dampak perubahan iklim serta melestarikan sumber daya alam yang habis termasuk hutan tropis dunia. Dengan demikian yang mulia, Uni Eropa dengan hormat meminta panel untuk seluruh klaim Indonesia ditolak dan ditegaskan bahwa kebijakan kami sepenuhnya konsisten dengan ketentuan WTO serta merupakan langkah yang sah untuk melindungi lingkungan dan memenuhi komitmen internasional terhadap perubahan iklim. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada perwakilan Uni Eropa atas pembelaannya. Di sini panel mencatat bahwa Uni Eropa menolak semua klaim dari Indonesia atas diskriminasi dengan pembelaan dan kebijakan lingkungan yang didasarkan dengan prinsip yang sah dan juga proporsional. Baik, untuk selanjutnya kami akan memeriksa klaim Indonesia sebagai penggugat dalam sengketa European Ministries relating to biofuel DSI 93
ketiga yang dengan klaim yang menyatakan bahwa melanggar ketentuan perjanjian Technical Barrier to Trade. Di sini pemeriksaan akan dimulai dari pasal 2.1 yang berkaitan dengan prinsip post competition dan juga national treatment. Di sini kami mempersilahkan pihak penggugat Indonesia untuk menyatakan penjelasan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel yang terhormat. Kami ingin menegaskan bahwa langkah yang diatur dalam Red 2 dan Delegated Regulation merupakan regulasi teknis bagaimana dimaksud dalam pilar 1.1.335. Kedua instrumen ini secara jelas menetapkan karakteristik produk biofuel khususnya mengenai komposisi dan jenis bahan baku yang diizinkan untuk berkontribusi terhadap target energi terbarukan di Eropa. Jadi menurut Indonesia regulasi tersebut sekedar substantif mengatur karakteristik produk bukan sekedar kebijakan energi. Tepat sekali yang mulia, kebijakan ini menentukan komposisi bahan bakar yang boleh didasarkan sebagai energi terbarukan sehingga bersifat mengikat. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas klaim pernyataan pembukanya terkait dengan pasal 2.1 TPP. Kini panel mempersilakan kepada Uni Eropa untuk menanggapi pernyataan dari Indonesia. Silakan. Terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel. Uni Eropa dengan hormat menolak seluruh tuduhan yang diajukan oleh Republik Indonesia di bawah pasal 2 ayat 1 TBT Agreement karena langkah kebijakan kami tidak bersifat diskriminatif, melainkan merupakan pembedaan regulasi yang sah, yang mana berlandaskan pada tujuan lingkungan dan ilmiah. Perlu ditekankan bahwa pembedaan regulasi tidak sama dengan diskriminasi. Selanjutnya juga perlu ditekankan bahwa tidak ada perlakuan kurang menguntungkan atau less favorable treatment. Indonesia juga telah gagal menunjukkan adanya perlakuan kurang menguntungkan terhadap produknya. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa atas pernyataan tanggapannya sangat rinci. Di sini panel akan mencatat bahwa Uni Eropa menolak semua klaim yang diajukan oleh Indonesia mengenai diskriminasi dan juga menegaskan bahwa perbedaan terhadap biodiesel berbasis sawit yang Indonesia ajukan itu berdasarkan tujuan sah dan juga berdasarkan ilmiah. Yang kedua, itu diterapkan secara even-handed dan non-discriminatory dan juga tidak mengubah kondisi kompetisi secara tidak adil di pasar Uni Eropa. Selanjutnya panel akan memeriksa klaim pelanggaran yang diajukan Indonesia terhadap pasal 2.2 TBP. Untuk Indonesia dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel yang terhormat. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan argumen terkait pelanggaran pasal 2 ayat 2 perjanjian TBT oleh Uni Eropa. Argumen Indonesia yang pertama itu adalah bahwa Uni Eropa ini menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Yang mulia, kebijakan tight individual cap dan tax out serta pembatasan 7% limitation yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 dan Delegated Regulation jelas merupakan technical regulation dalam arti annex atau ayat 1 perjanjian TBT. Namun pada kedua kebijakan tersebut menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap dagangan internasional minyak sawit dan biofuel berbasis kelapa sawit asal Indonesia. Bagaimana kami tunjukkan langkah ini memiliki efek nyata membatasi keselamatan bersaing bagi produk minyak sawit di Indonesia. Produsen biofuel tidak akan lagi menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku dan perusahaan bahan bakar Eropa tidak akan membeli biofuel sawit karena tidak bisa digunakan untuk memenuhi target nasional mereka. Terima kasih kepada pihak Indonesia atas pernyataannya. Kemudian panel juga akan mempersilakan kepada Uni Eropa untuk menanggapi pernyataan yang diajukan oleh Indonesia. Untuk pasal 2.2. Silakan. Terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel. Uni Eropa menghargai kesempatan untuk menanggapi klaim Indonesia di bawah pasal 2 ayat 2 TBT. Kami menolak secara tegas tuduhan bahwa kebijakan kami menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Langkah-langkah kami, the Hague Illustrated Cap dan Patch Out serta the 7% limitation adalah regulasi teknis yang sah, proporsional dan diarahkan untuk melindungi lingkungan hidup global. Kemudian prinsip 12 deklarasi Rio juga mengakui bahwa negara dapat bertindak sejauh mungkin untuk melindungi lingkungan meskipun kerjasama internasional tetap diutamakan. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa atas pernyataannya sangat rinci. Sini panel mencatat bahwa alasan Uni Eropa itu terkait langkah-langkah pembatasan itu bersifat sah, profesional dan juga tidak membatasi perdagangan yang ada. Selanjutnya nanti panel juga akan memeriksa klaim Indonesia berdasarkan pasal 2.4 perjanjian TBT. Kepada Indonesia dipersilakan menyatakan kepada. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan para anggota panel yang terhormat. Dalam sini Indonesia akan membahas pelanggaran yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap pasal 2 ayat 4 dari perjanjian TBT, khususnya terkait dengan penerapan data 7% limitation dan kebijakan high industry cap and phase out dalam Renewable Energy Directive 2 or 2 serta Delegated Regulation. Yang mana pada dasar hukum klaimnya. Nah, pasal 2 ayat 4 TBT Agreement secara jelas mewajibkan anggota WTO untuk menggunakan standar internasional yang relevan sebagai dasar penyusunan peraturan teknis, kecuali jika penggunaan standar tersebut tidak efektif atau tidak sesuai untuk mencapai tujuan yang sah. Namun dalam hal ini Uni Eropa itu gagal karena menggunakan standar internasional yang telah tersedia dan relevan, khususnya dalam perhitungan jejak karbon dan berkelanjutan biofuel. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas argumentasinya yang sangat jelas. Di
Di sini panel mencatat bahwa Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa itu telah mengabaikan standar internasional ISO yang relevan dan juga demikian melanggar kewajibannya terkait dengan pasal 2. Nah, untuk Uni Eropa, kami bersama juga untuk menanggapi pernyataan dari Indonesia. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan ketua panel. Kami menghormati pandangan Indonesia, namun kami dengan tegas menolak klaim bahwa penerapan second person limitation dan head electric and export dalam Renewable Energy Directive tersebut melanggar pasal 2 ayat 4 TBT Agreement. Kami berargumen bahwa ketidaksesuaian standar ISO dengan ISO ILO. Pertama-tama, Uni Eropa tidak menyangka bahwa standar ISO seperti ISO 14040 memang relevan dalam konteks penilaian greenhouse gas emission melalui pendekatan life cycle assessment. Namun perlu ditekankan bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan aspek penghitungan emisi langsung, melainkan menentang kebijakan kami terkait emisi tidak langsung akibat perubahan penggunaan lahan. Disinilah letak perbedaan dasar. ILO bukan menjadi bagian integral dari standar ISO yang disebutkan oleh Indonesia. Selanjutnya, di sini panel juga akan menilai pasal 2.5 TBT Agreement. Untuk Indonesia dipersilakan. Terima kasih yang mulia ketua panel. Indonesia menegaskan bahwa Uni Eropa telah melanggar pasal 2.5 TBT Agreement karena gagal menjelaskan justifikasi dari penyusunan, penerapan maupun pemberlakuan dua kebijakan teknis utama yang menjadi objek sengketa, yaitu pembatasan seven harm limitation dan high island risk cap and phase out sebagaimana diatur dalam artikel 26 of RED 2 dan delegated regulation. Nah, kedua kebijakan tersebut terbukti berdampak signifikan terhadap perdagangan internasional, khususnya terhadap ekspor biodiesel berbasis bahan sawit dari Indonesia. Namun, Uni Eropa tidak memberikan penjelasan memadai atas dasar suatu tujuan kemakmuran untuk tersebut sebagai diwajibkan oleh pasal 2 ayat 5. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataan pembukanya. Kepada Uni Eropa, kami juga mempersilakan untuk menolak kami mempersilakan. Terima kasih yang mulia ketua panel. Uni Eropa tidak menerima klaim Indonesia bahwa langkah-langkah yang dipermasalahkan memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional. Justru dugaan adanya pembatasan perdagangan merupakan isu yang wajib dibuktikan oleh pihak penggugat, dan Indonesia telah gagal membuktikannya. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa atas pernyataannya mengenai pasal 2 ayat 5 perjanjian TBT. Kemudian kami juga akan menilai klaim Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 8 perjanjian TBT. Untuk Indonesia, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel terhormat. Indonesia berpendapat bahwa ketentuan high island risk cap and phase out yang diberlakukan oleh Uni Eropa melanggar pasal 2 ayat 8 perjanjian TBT. Karena kebijakan tersebut mengatur kedatangan biofuel berdasarkan karakteristik deskriptif dari produk, yakni status high island risk alih-alih berdasarkan kinerja atau performa lingkungan produk itu sendiri. Baik, terima kasih kepada pihak Indonesia atas pernyataannya mengenai pasal 2 ayat 8. Untuk Uni Eropa dipersilakan untuk menanggapi klaim Indonesia. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel dan anggota panel. Dengan demikian, Uni Eropa telah menolak klaim Indonesia di bawah pasal 2 ayat 8 TBT Agreement. Karena Indonesia gagal menunjukkan adanya penerapan standar berbasis performance akan sesuai atau memadai untuk mencapai tujuan kebijakan Uni Eropa yang sah. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa atas pernyataan yang sangat komprehensif. Di sini panel mencatat bahwa Uni Eropa menolak semua klaim yang diajukan Indonesia mengenai pasal 2 ayat 8 TBT Agreement. Kemudian, Indonesia juga mengajukan klaim berdasarkan pasal 2 ayat 9 TBT Agreement. Untuk Indonesia, silakan untuk pernyataan penutupan. Baik, Indonesia menegaskan bahwa Uni Eropa telah melanggar kewajiban transparansi bagi dalam pasal 2 ayat 9.2 dan 2.9.4 TBT Agreement. Uni Eropa tidak pernah melakukan pemberitahuan resmi kepada sekjen alias WTO atas rancangan Renewable Energy Directive maupun Delegated Regulation. Padahal kedua produk tersebut secara nyata berdampak signifikan terhadap perdagangan internasional biofuel, khususnya minyak sawit yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataannya mengenai pasal 2 ayat 9 TBT Agreement yang menegaskan untuk perlunya transparansi dan juga notifikasi terlebih dahulu. Kepada Uni Eropa, kami persilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih yang mulia ketua panel. Uni Eropa menolak tuduhan bahwa kami gagal memenuhi kewajiban transparansi di bawah pasal 2 ayat 9 angka 2 dan pasal 2 ayat 9 angka 4 TBT Agreement, yang mana proses penyusunan RED 2 dan delegated regulation telah dilakukan secara terbuka dan transparan sesuai dengan prosedur legislatif Uni Eropa. Baik, terima kasih atas pernyataan klarifikasinya Uni Eropa terkait dengan pasal 2 ayat 9. Untuk Indonesia, kami juga melihat bahwa Indonesia menyampaikan gugatan mengenai pasal 5.1 TBT Agreement. Dipersilakan untuk menyampaikan gugatannya. Baik, terima kasih Ketua Panel dan anggota panel terhormat. Hari ini Indonesia ingin menegaskan bahwa Uni Eropa telah melanggar pasal 5.1 dari TBT Agreement melalui penerapan prosedur conformity assessment yang diskriminatif dalam sertifikasi biofuel rendah risiko ILH. Pertama, Indonesia menegaskan bahwa sertifikasi low ILH adalah bentuk nyata dari conformity assessment prosedur sebagaimana dimaksud dalam TBT Agreement.
Yang kedua, Uni Eropa mewajibkan adanya positive assurance, yakni pembuktian bahwa biofuel sawit berasal dari semata-mata dari peningkatan hasil tanpa perluasan lahan. Persyaratan ini terlihat teknis, tapi pada praktiknya sangat memberatkan produsen sawit yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada pihak Indonesia atas klarifikasinya. Untuk Uni Eropa dipersilakan untuk menanggapi pernyataan dari Indonesia. Oke, terima kasih kepada Ketua dan anggota panel terhormat. Uni Eropa dengan tegas menolakkan Indonesia bahwa langkah kami telah melanggar pasal 5 ayat 1 angka 1 TPP 5. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk tujuan lingkungan yang sah dan dimana telah diterapkan secara non-diskriminatif dan tidak mengubah kondisi persaingan secara tidak adil. Persyaratan verifikasi diterapkan bukan karena negara asal, melainkan karena fakta ilmiah bahwa perluasan lahan sawit memiliki resiko induk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya yang berada di wilayah Eropa. Di sini panel akan mencatat dan juga akan menimbang mengenai pernyataan keduanya. Kemudian Indonesia juga mengajukan mengenai pasal 12 ayat 1 dan juga pasal 12 ayat 3 dari agreement. Kepada Indonesia kami persilakan untuk menyampaikan pernyataan keduanya. Baik, terima kasih. Ketua Indonesia ingin menyampaikan bahwa WTO secara jelas mempersilahkan anggotanya untuk mendekatkan kerugian memperhatikan kondisi khusus negara berkembang ketika merumuskan dan menerapkan regulasi teknis serta prosedur dan kesesuaian. Dalam hal ini, Uni Eropa melanggar pasal 12 ayat 1 dan 12 ayat 3 dari agreement karena gagal memperhatikan kondisi khusus negara berkembang. Termasuk juga Indonesia dalam penyusunan dan penerapannya regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian terkait. Akibatnya, regulasi tersebut menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi ekspor dari negara berkembang di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataannya mengenai pasal 12 ayat 1 dan juga pasal 12 ayat 3 TPP agreement, di mana Indonesia menilai bahwa Uni Eropa itu tidak memenuhi dan juga tidak mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Untuk Uni Eropa, kami bisa menanggapi Indonesia. Izin ketua panel, Uni Eropa yang menanggapi ke Indonesia terkait dengan pasal 12 ayat 1 dan pasal 12 ayat 3 di TPP 5. Pertama, terkait dengan istilah take into account dalam pasal 12 ayat 3 telah memberikan pertimbangan aktif dan bermakna terhadap kebutuhan khusus negara berkembang. Demikian, kewajiban di bawah pasal 12 ayat 1 dan 12 ayat 3 telah dipenuhi. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak mengenai pernyataan dan juga argumentasi masing-masing mengenai pasal 12 ayat 1 dan juga pasal 12 ayat 3 dari agreement. Kemudian Indonesia juga mengajukan gugatan terhadap klaim di ATT 1994 mengenai pasal 9 ayat 1 di ATT 1994. Kepada Indonesia, kami mempersilakan untuk menyampaikan pernyataan. Baik, terima kasih. Ketua Indonesia menyatakan klaimnya terkait pasal 11 ayat 1 WTT 9. Indonesia mendapat beberapa pemain allocation cap and face allegations or face out sebagai dari pasal 2 ayat 2 dan dedicated regulation secara nyata diberikan larangan atau pembatasan kuantitatif atas impor minyak sawit yang dilarang oleh pasal 11 ayat 1 WTT 9. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataan gugatannya mengenai artikel di ATT pasal 11 di ATT 1994. Kepada Uni Eropa dipersilakan untuk menanggapi Indonesia. Terima kasih yang mulia. Uni Eropa yang menanggapi ke Indonesia bahwa high legislative cap and vessel eliminasi beroperasi sebagai larangan atau pembatasan kualitatif atas impor minyak sawit sehingga diklaim melanggar pasal 11 ayat 1 di ATT 1994. Kami meminta panel untuk mempertimbangkan bahwa langkah ini merupakan regulasi domestik internal dan oleh karena itu di bawah cakupan pasal 3 bukan pasal 9 yang mulia. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak atas pernyataan masing-masing pembelaan dan juga gugatannya. Kemudian di sini juga panel melihat bahwa Indonesia juga mengajukan klaim berdasarkan pasal 1 ayat 1 di ATT 1994. Kepada Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan gugatannya. Baik, terima kasih. Ketua Indonesia berpendapat bahwa high IUPS cap and face elimination or face out yang diterapkan di Eropa secara diskriminatif membedakan antara biofuel berbasis minyak sawit dan minyak sawit impor dari Indonesia dengan biofuel berbasis minyak sawit tanaman lain maupun bahan baku minyak tanaman lain seperti minyak kedelai dan minyak panas yang diimpor ke Uni Eropa dari negara ketiga. Diskriminasi ini jelas bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 GDT 9. Baik, terima kasih kepada Indonesia atas pernyataan mengenai pasal 1 ayat 1 GDT 1994, di mana Indonesia menilai bahwa high value price cap yang dilakukan oleh Uni Eropa itu bersifat diskriminatif dan juga melanggar. Pada Uni Eropa, kami mempersilakan untuk memberikan tanggapan kepada Indonesia. Terima kasih yang mulia. Uni Eropa yang menanggapi ke Indonesia bahwa high legislative dan pasal eliminasi melanggar pasal 1 ayat 1 di ATT 1994. Pertama, klaim Indonesia tidak terbukti. Indonesia memasukkan klaim terkait dengan minyak sawit dan biofuel berbasis minyak sawit, namun telah gagal menghadirkan bukti terkait kondisi pasar minyak sawit dan juga jenis bukti terkait dengan biofuel berbasis minyak sawit. Baik, terima kasih kepada Indonesia dan juga Uni Eropa mengenai klaimnya berdasarkan pasal 1 ayat 1 GDT 1994. Kemudian kita akan membahas klaim Indonesia selanjutnya yaitu mengenai pasal 3 ayat 4 di ATT 1994. Untuk Indonesia
Baik, terima kasih Ketua. Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa melanggar pasal 3 ayat 4 di ATT sebagai multi high island cap dan fasilitasi. Pasal 3 ayat 4, ayat 4 bertujuan untuk mencegah diskriminasi terhadap produk impor dengan memberikan perlakuan yang setara antara produk domestik dan produk impor sejenis, khususnya terkait dengan penjualan, penawaran, produk dijual dan penggunaan di pasar domestik. Nah, hal-hal Uni Eropa ini secara diskriminatif membedakan minyak sawit dan biofuel berbasis minyak sawit impor dari Indonesia dengan produk sejenis yang berasal dari Uni Eropa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Uni Eropa yang menanggapi ke Indonesia terkait dengan pasal 3 ayat 4 di ATT 1964. Pertama, pasal 3 ayat 4 bertujuan untuk melindungi harapan adanya hubungan kompetitif yang setara antara produk impor dan produk domestik. Namun, pasal 3 ayat 4 tidak berarti bahwa setiap kali suatu keuntungan diberikan kepada satu produk dan kelompok like produk. Karena dapat secara otomatis menunjukkan adanya diskriminasi. Kemudian Indonesia juga mengajukan klaim mengenai pasal 10 ayat 3 huruf A di ATT 1964 mengenai administrasi retu. Kepada Indonesia kami persilapan menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih Ketua. Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa melanggar pasal 10 ayat 3A di ATT 94 karena mengadministrasikan retu secara tidak wajar. Nah, Uni Eropa menetapkan kriteria sertifikasi untuk biofuel aerosolis dan delegated regulation tanpa menyediakan elemen-elemen yang diperlukan agar sertifikasi tersebut dapat diperoleh. RED merupakan instrumen hukum yang diadministrasikan sementara delegated regulation mengatur tentang instrumen tersebut. Akan tetapi delegated regulation diterbitkan untuk mewujudkan ketentuan pasal 25 ayat 2 RED yang memungkinkan biofuel berbasis minyak sawit bersertifikat ILO-RIS digunakan sebagai pengecualian dari ILO dan fase eliminasi. Terima kasih Yang Mulia. Uni Eropa berpendapat bahwa klaim Indonesia terkait dengan pasal 10 ayat 3 huruf A di ATT 1994 adalah berdasar. Pertama, klaim Indonesia berada di luar lingkup pasal 10 ayat 3 huruf A yang mana aturan mengenai hak industri cap dan fase eliminasi adalah substantif dan tidak berkaitan dengan administrasi langkah-langkah tersebut. Baik, terima kasih kepada Uni Eropa dan juga Indonesia atas pernyataan dan juga komunikasi masing-masing mengenai pasal 10 ayat 3 huruf A di ATT 1994. Panel akan mencatat dari masing-masing pernyataan dan juga akan menilai untuk memberikan keputusan. Baik, rekan-rekan panelis, setelah kita mendengar seluruh pernyataan dan juga tanggapan dari Uni Eropa dan juga Indonesia terkait dengan kebijakan nasional Perancis dan juga terkait dengan kebijakan Uni Eropa mengenai RED. Kemudian pada tahap ini kita akan melakukan deliberasi internal untuk menilai dan juga menyusun kesimpulan terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Indonesia. Bagaimana panelis? Oke, sebagai permulaan perlu ditegaskan bahwa 7% share kan memenuhi unsur sebagaimana technical regulation sebagai yang dimaksud dalam annex pasal 1 ayat 1 TBT agreement. Kedua, instrumen tersebut menetapkan karakteristik produk yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha di Uni Eropa. Saya sependapat. Namun setelah diklasifikasikan demikian, kita harus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan substantif dalam TBT agreement. Baik, terkait dengan pasal 2 ayat 4 TBT Agreement, di mana Indonesia berpendapat bahwa Uni Eropa itu seharusnya mendasarkan peraturannya pada standar ICO. Bagaimana menurut panelis? Penilaian saya menunjukkan bahwa standar ICO yang ditujukan Indonesia hanya mencakup imbang langsung dan tidak menetapkan metodologi terkait. Selanjutnya berkenaan dengan pasal 2 ayat 2 TBT Agreement mengenai tingkat pembatasan perdagangan, bagaimana menurut pandangan panelis? Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa langkah Uni Eropa memiliki tujuan sama, yakni mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Indonesia tidak dapat menunjukkan bahwa langkah tersebut lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan. Dengan demikian tidak terbukti terjadi pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 tersebut. Baik, kemudian kita akan beralih ke pasal 2 ayat 1 TBT Agreement mengenai perlakuan non diskriminatif. Bagaimana menurut panelis? Oke, dalam hal ini saya menilai terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan Uni Eropa, keterlambatan dalam peninjauan data ILOC, serta kelemahan dalam desain sertifikasi low ILOC rates, menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Karenanya terdapat ketidaksesuaian dengan pasal 2 ayat 1. Saya mendukung kesimpulan tersebut. Pelanggaran terjadi bukan karena substansi kebijakan, melainkan pada aspek administrasinya. Baik, untuk selanjutnya kita juga harus menilai mengenai pasal 2 ayat 5 dan juga 2 ayat 8 TBT Agreement. Bagaimana pandangan kalian mengenai klaim yang diajukan Indonesia? Dipersilakan untuk panelis. Dalam pandangan saya sejauh ini, Uni Eropa telah memberikan justifikasi yang memadai sebagaimana diminta sehingga tidak terdapat pelanggaran pada pasal 2 ayat 5. Adapun pasal 2 ayat 8, penggunaan karakteristik deskripsi produk oleh Uni Eropa tidak serta-merta bertentangan dengan ketentuan tersebut. Baik, untuk selanjutnya mengenai kewajiban notifikasi berdasarkan pasal 2 ayat 9 TBT Agreement. Bagaimana menurut pandangan panelis?
Panel menemukan bahwa Uni Eropa tidak melakukan ratifikasi terhadap usulan kebijakan 7% ini maupun High ILO Cap dan Phase Out pada WTO. Baik, untuk selanjutnya kita juga harus menilai mengenai prosedur sertifikasi low ILO risk yang berkaitan dengan pasal 5 ayat 1 dan juga 5 ayat 2 TPT. Bagaimana menurut panel itu? Di sini saya menyimpulkan bahwa sertifikasi tersebut tidak termasuk conformity assessment produk, kekurangan dalam penerapan telah menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Selain itu, Uni Eropa tidak mempublikasikan serta tidak melakukan notifikasi terhadap prosedur sertifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 5.6 ayat 1, 5.6 dan 5.6 ayat 4. Baik, terkait dengan pasal 12.1 dan juga 12 ayat 3 TPT Agreement, di sini saya menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Indonesia itu tidak memadai. Baik, untuk selanjutnya juga kita akan beralih untuk melihat ketentuan dari GATT 1964. Bagaimana menurut Anda? Saya menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap pasal 11 ayat 1 karena kebijakan Uni Eropa tidak menetapkan pembatasan impor secara langsung. Namun, ILCU, Price Cap, and Price Out terbukti memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biodiesel berbagai minyak kelapa sawit asal Indonesia dibandingkan produk sejenis asal Eropa. Saya sependapat. Saya juga ingin menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara wajar dan transparan, sehingga bertentangan dengan pasal 10 ayat 3A GATT 1994. Baik, untuk pembelaan Uni Eropa di bawah pasal 20, bagaimana pandangan rekan-rekan panelis? Baik, secara prinsip ya, kebijakan itu tidak bisa dianggap melindungi lingkungan di bawah pasal 20B dan D, tetapi cara penetapannya diskriminatif. Saya sependapat, tujuannya sah, tapi pelaksanaannya bermasalah. Baik, setelah kita melihat dan juga menilai dari kebijakan Uni Eropa mengenai RETU, kemudian kita akan beralih mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Prancis. Bagaimana pandangan panelis mengenai masalah ini? Saya rasa di sini juga ada pelanggaran pada pasal 3 ayat 2, baik kalimat pertama maupun kedua, pengecualian terhadap biodiesel berbasis sawit yang membuat produk impor dipajaki lebih tinggi daripada produk domestik. Benar, walaupun niatnya untuk tujuan lingkungan, hasil akhirnya tetap memberikan proteksi bagi industri beras domestik. Baik, saya juga setuju mengenai hal tersebut, dan kemudian kita akan beralih ke SCM Agreement yang juga diajukan oleh Indonesia. Ekonominya tidak cukup kuat. Baik, untuk kemudian akan kita simpulkan bersama bahwa yang pertama di sini Uni Eropa itu terbukti melanggar beberapa ketentuan dalam TPT Agreement serta pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 4 dan juga pasal 10 ayat 3 huruf A GATT 1964. Di mana untuk kebijakan Prancis di sini kita menilai bahwa Prancis itu melanggar pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 2 GATT dan mana tapi sebagian besar poin itu tidak terbukti. Kita akan menyusun untuk interim report itu berdasarkan hasil diskusi ini dan akan menyampaikannya kepada DSP. Selamat pagi kepada semua pihak. Sidang panel akan dibuka kembali untuk menyampaikan temuan dan kesimpulan akhir dalam perkara European Certain Measures Concerning Oil yang 93 yang diajukan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap seluruh klaim dan juga argumen yang sudah diajukan oleh masing-masing pihak dan juga mempertimbangkan dengan seksama baik bukti tertulis dan juga penyampaian di sana. Terkait dengan langkah Uni Eropa, di sini panel menemukan bahwa yang pertama 7% maksimum share and high risk cap and risk out itu merupakan technical regulation dalam pengertian aneks pasal 1 ayat 1 TPT Agreement. Kedua, Indonesia gagal membuktikan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 TPT Agreement karena Uni Eropa diwajibkan untuk menggunakan standar ISO yang tidak secara khusus mencakup metodologi indirect use change. Yang ketiga, Indonesia juga gagal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut itu lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang salah, sehingga tidak terdapat pelanggaran pada pasal 2 ayat 1 TPT Agreement. Yang keempat, di sini panel juga menemukan bahwa ketidaksesuaian dengan pasal 2 ayat 1 TPT Agreement karena Uni Eropa itu tidak melakukan peninjauan data secara tepat waktu dan juga adanya kekurangan dalam rancangan serta implementasi kriteria low ILO risk yang menimbulkan diskriminasi terhadap negara-negara dalam kondisi serupa termasuk Indonesia. Kelima, tidak terdapat pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 5 TPT Agreement karena Uni Eropa telah memberikan justifikasi yang memadai atas dasar kebijakan tersebut. Yang keenam, Indonesia gagal juga membuktikan pelanggaran pasal 2 ayat 8 TPT Agreement karena penggunaan karakteristik oleh Uni Eropa itu masih sesuai dan juga tepat untuk kepentingan perlindungan lingkungan.
Ketujuh, terkait pasal 2 ayat 9 pada memutuskan pelanggaran oleh Uni Eropa terhadap pasal 2.9.2 karena Uni Eropa tidak memberitahu rencana penerapan 70% kepada Indonesia. Pasal 2.9.4 karena Uni Eropa gagal mengatur proses komentar yang memadai terkait langkah-langkah tersebut. Kedelapan, panel menegaskan bahwa prosedur sertifikasi law IUS merupakan conformity assessment product. 9, Indonesia tidak berhasil membuktikan pelanggaran terhadap pasal 5.1.1, namun panel menemukan bahwa pasal 5.1.2 telah dilanggar karena kekurangan dalam pelaksanaan prosedur sertifikasi telah menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Ke-10, Indonesia gagal menunjukkan pelanggaran pasal 5.2.1 mengingat sertifikasi belum sepenuhnya diterapkan pada saat gugatan diajukan. 11. Panel menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap pasal 5.6.1, pasal 5.6.2 dan pasal 5.6.4. 12. Kedudukan panel menilai tidak perlu memutuskan klaim alternatif Indonesia di bawah pasal 5.8. Ke-13, Indonesia gagal membuktikan pelanggaran terhadap pasal 12.1 dan 12.3 di BT Agreement. Ke-14, dalam konteks GATT 1994, Indonesia tidak berhasil membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa melanggar pasal 11 ayat 1 karena tidak terdapat larangan impor secara langsung. Ke-15, panel menemukan pelanggaran pasal 3 ayat 4 GATT 1994 karena kebijakan tersebut memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis sawit dari Indonesia dibanding produk sejenis dari Uni Eropa. Ke-16, panel menemukan pelanggaran pasal 1 ayat 1 GATT 1994 karena Uni Eropa tidak memberikan keuntungan yang sama kepada biofuel sawit dari Indonesia sebagaimana diberikan kepada produk sejenis dari negara ketiga. Ke-17, panel menyimpulkan adanya pelanggaran pasal 10 ayat 3A karena administrasi kebijakan tersebut tidak dijalankan secara wajar, khususnya dalam penerapan kriteria law IUS yang tidak transparan. Ke-18, terkait dengan pembelaan berdasarkan pasal 20 GATT 1994, panel mengakui bahwa kebijakan Uni Eropa pertama termasuk langkah untuk melindungi sumber daya alam yang dapat habis yang terdapat dalam artikel 20G serta langkah untuk melindungi kehidupan manusia, kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, artikel 20B, namun implementasinya mengandung diskriminasi yang tidak dapat dihindarkan sehingga pembelaan tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya. Concerning palm oil and oil palm from base biofuel DS 593, di mana panel menyatakan bahwa beberapa tindakan Uni Eropa, termasuk kebijakan high risk and fiscal, tidak terbukti tidak sepenuhnya konsisten dengan kewajiban di bawah TBT Agreement dan juga GATT 1994. Terima kasih yang mulia Bapak Panel dan seluruh anggota panel atas nama pemerintah Republik Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan integritas panel dalam menilai perkara ini secara menyeluruh dan objektif. Kami mencatat dengan baik bahwa panel menemukan sejumlah kesesuaian dengan Uni Eropa terhadap kewajiban perjanjian WTO, khususnya terkait dengan pemberitahuan kebijakan Artikel 2.9 dan 5.6 TBT serta pelakuan diskriminatif terhadap biodiesel termasuk sama sekali asal Indonesia, Artikel 3 ayat 4 dan 1 ayat 1 GATT 1994. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan bebas harus tetap berpihak pada prinsip non-diskriminasi dan keadilan bagi seluruh anggota WTO, kecuali bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kami menghormati pula temuan terhadap panel bahwa beberapa kebijakan lingkungan di Eropa memiliki dasar tujuan yang sah. Namun kami menegaskan pentingnya agar kebijakan semacam itu tidak digunakan sebagai alat hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional. Indonesia akan mempelajari lebih lanjut seluruh isi putusan ini, namun kami memandang hasil ini sebagai langkah maju menuju perdagangan yang adil dan seimbang. Terima kasih. Terima kasih yang mulia panel, dan kami menyampaikan penghargaan atas upaya panel dalam menangani perkara ini dengan profesional. Uni Eropa menghormati proses hukum WTO dan mencatat dengan seksama seluruh temuan yang disampaikan dalam keputusan hari ini. Kami mencatat dengan positif bahwa sebagian besar Indonesia ditolak, termasuk klaim terkait dengan ketidaksesuaian di bawah pasal 2 ayat 2, 2 ayat 4, 2 ayat 5, dan 2 ayat 8 di BT Agreement, serta artikel 9 ayat 1 GATT 1994. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan energi dan lingkungan Uni Eropa merupakan langkah yang sah untuk melindungi iklim, keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia, sesuai dengan pengecualian dalam pasal 20 huruf B dan huruf B GATT 1994. Namun kami juga mencatat bahwa penghormatan pelanggaran terhadap pasal terkait aspek transparansi dan pelaksanaan administratif, serta akan melakukan peninjauan internal guna memastikan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan notifikasi dan konsultasi di masa mendatang. Uni Eropa tetap berkomitmen terhadap tujuan berkelanjutan global dan kerjasama Indonesia untuk mencari solusi yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kelancaran perdagangan internasional. Terima kasih. Baik, dengan demikian panel kalau mau mengucapkan dan juga menyampaikan seluruh temuan dan juga kesimpulan dalam sengketa European Union Measures relating to palm oil and oil palm base biofuel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak untuk kerjasama dan juga profesionalismenya selama proses ini berlangsung. Panel berharap hasil ini nantinya akan dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara konstruktif sesuai dengan semangat dan juga prinsip multilateral dalam di bawah WTO. Panel berharap hasil dari sengketa ini akan
akan menjadi semangat bagi kedua belah pihak untuk mempelajari dan menimbang kebijakan untuk tetap sesuai dengan kebijakan WTO. Sebelum sidang ini akan saya benar-benar tutup, apakah ada tanggapan akhir dari kedua belah pihak? Terima kasih yang mulia. Sekali lagi pemerintah Indonesia menghargai kesempatan dalam bukti dan argumentasi yang sangat kompleks dalam perkara ini. Kami memandang bahwa dengan melakukan terkait diskriminasi terhadap biodiesel berbasis kelapa sawit ini merupakan penting menuju perlakuan yang adil terhadap produk Indonesia di pasar internasional. Indonesia berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Uni Eropa guna memastikan implementasi putusan ini secara konstruktif dan juga sesuai aturan WTO. Yang mulia ketua panel, anggota panel, serta perwakilan dari Indonesia, Uni Eropa menyatakan apresiasi atas proses yang transparan dan dalam perkara ini. Kami mencatat dan sesama hasil temuan panel dan akan mempelajari langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban kami di bawah WTO. Video persidangan yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memberikan ruang yang adil bagi setiap negara termasuk negara berkembang seperti Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya di hadapan negara maju. Namun, di sisi lain, proses penyelesaian yang panjang dan juga kompleks sering kali menjadi hambatan, terutama bagi negara dengan keterbatasan sumber daya. Solusinya, mekanisme WTO perlu diperbaiki dengan mempercepat proses sidang, memulihkan fungsi badan banding yang sempat terhenti, serta memberikan dukungan teknis lebih besar kepada negara berkembang agar keadilan perdagangan benar-benar dapat terwujud.